Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Wah, salam yang sangat luar biasa. Seperti cerita yang akan Bunda bacakan pagi ini dari buku kumpulan dongeng penjemput impian. Bunda pilihkan ya yang judulnya Asal Usul Hewan Saling Memakan. Simak ya ceritanya. Pada zaman dahulu kala, terdapatlah sebuah hutan rimba yang di dalamnya berisi hewan-hewan yang bicara layaknya manusia. Mereka hidup damai berdampingan dan tidak saling mengejar atau memakan satu sama yang lain. Mereka selalu berdiskusi dan bermusyawarah dalam mengatur tatanan hutan. Kera dinobatkan sebagai raja dan singa sebagai perdana menteri. Di jajaran pejabat ada kancil, gajah, ular, lebah, raja wali, dan harimau. Mereka semua memakan buah-buahan dan rerumputan, sehingga tidak ada ketakutan di antara mereka. Perjamuan agung di sebuah padang sabana rutin dilakukan setiap minggu dan selalu ditutup dengan pidato sang raja kera yang menghimbau agar seluruh warga hutan menjaga persatuan dan kekeluargaan mereka. Setelah sekian lama hidup damai berdampingan, ternyata semesta berkehendak lain. Musim kemarau panjang datang. Pada musim-musim biasa, mereka selalu mempunyai persediaan pangan cukup yang dikumpulkan pada musim sebelumnya. Namun, pada musim kemarau panjang itu, persediaan pangan mulai habis. Maka tak pelak, kasak kusuk dan keresahan mulai hadir di antara mereka. Pada suatu sore, warga tikus berkumpul dan rapat untuk membahas tentang persediaan makanan mereka yang sudah habis. Rapat itu dipimpin oleh ketua tikus yang agak tua. Wahai tikus yang budiman, bagaimana pendapat kalian tentang persediaan makanan kita? Kata pimpinan tikus yang membuka musyawarah. Tikus yang agak muda menimpali. Kita harus menemui Raja Kera, wahai ketua. Seluruh yang kita usahakan mendapat bahan makanan hasilnya nol besar. Tanpa bantuan dari koloni hewan lain, kita tidak akan bertahan hidup. Sabarlah dulu kawan-kawan. Kita harus menyadari tak selamanya hidup itu mudah. Kita harus terus bertahan di tengah kemarau panjang ini. Ketua tikus menenangkan warganya. Di lain tempat, warga lain seperti anjing, ular, kucing, gajah, juga beberapa hewan lain juga mengadakan rapat seperti yang diadakan warga tikus. Mereka mengeluhkan kesulitan bahan makanan. Pada akhirnya, berita kesulitan itu sampai ke telinga Raja Kera dan kemudian memutuskan untuk mengadakan rapat darurat warga hutan. Semua warga hutan dipanggil untuk berkumpul di padang sabana, tempat biasa warga hutan mengadakan pertemuan. Dari semua perwakilan, hanya dari utusan warga kucing yang tidak datang. Akhirnya Raja Kera mulai rapat. Perwakilan dari warga hewan menyampaikan keluhan mereka tentang kesulitan makanan yang dialami hampir seluruh warga hutan. Perwakilan ular yang menyampaikan keluhan. Yang mulia Raja Kera, akhir-akhir ini makanan sedang sulit. Bahkan tanaman jagung kami banyak dicuri oleh hewan lain yang rakus
dan mau selamat sendiri, kata ketua ular. Ketua singa menimpali. Benar, wahai raja, kita harus tegas menindak segala kejahatan yang terjadi di hutan ini. Aku tahu siapa yang mencuri jagung-jagung, wahai ketua ular. Tapi aku tidak bisa bicara di sini. Aku takut akan menimbulkan permusuhan. Sedangkan kita harus bersatu bersama-sama menghadapi musim kemarau yang panjang ini. Tugas ketua burung. Berarti kau melindungi pencuri, hai ketua burung. Atau kau jangan-jangan kau menjadi komplotan pencuri itu? Sahut ketua ular ketus. Karena suasana rapat semakin gaduh, Raja Kera berusaha menenangkan perwakilan para hewan. Sabarlah teman-teman, aku sudah menemukan jalan keluar. Warga onta adalah hewan yang paling kuat menghadapi kekeringan. Mereka bisa hidup di tanah gersang. Aku berencana mengundang dia untuk membantu menyelesaikan masalah kita ini. Bagaimana? Apakah kalian setuju? Seluruh anggota rapat yang hadir berteriak mendukung setuju. Mereka memutuskan mengutus anjing untuk menjemput onta. Karena anjing sangat lincah dan mampu menempuh perjalanan jarak jauh. Tapi anjing tidak langsung menyetujui. Maaf sekali para hadirin, bukannya saya tidak mau mengemban tugas mulia ini. Akan tetapi saya belum pernah bertemu dengan onta, kata anjing. Para hadirin saling berpandangan. Singa kemudian berkata, jangan khawatir, kamu akan sangat mudah mengenali onta. Pergilah ke padang gersang. Ketika kau menemui hewan dengan punuk di punggungnya, itu sudah pasti adalah onta. Mengetahui ciri-ciri yang begitu mudah, akhirnya anjing menjujunya. Baiklah, kalau begitu aku mohon doanya. Aku akan langsung berangkat menjemput onta. Secara serentak, seluruh hadirin dalam rapat hewan menjawab, Tuhan bersamamu, wahai anjing. Anjing berlari secepatnya mungkin menuju padang gersang sesuai dengan arah yang ditujukan ketua singa. Dia berlari seperti tak kenal lelah. Setelah beberapa lama berlari, dia beristirahat di tepi sungai. Saat hendak meneruskan perjalanan, dia melihat gerak-gerik mencurigakan di semak-semak. Anjing kemudian dengan pelan-pelan menghampiri dan kemudian menegur. Siapa di sana? Dan apa yang sedang kamu lakukan? Ternyata kucing sedang menimbun makanan hasil curian. Saking kaget dan takut ketahuan, kucing kemudian membungkukkan punggungnya sehingga membentuk punuk. Karena hal itu, anjing yang belum pernah bertemu kucing sebelumnya mengira hewan yang mirip harimau tapi kecil itu adalah onta. Sungguh beruntungnya aku bertemu kamu, onta. Ayo lekaslah naik ke punggungku. Aku akan mengajakmu segera ke suatu tempat. Aku sangat membutuhkan bantuanmu, kata anjing kepada kucing. Karena masih panik dan kaget, tanpa berpikir panjang, kucing langsung melompat ke punggung anjing dan langsung dibawa berlari melesat kembali menuju padang sabana tempat rapat warga hutan. Sementara itu, di tengah hutan sedang ramai karena sering terjadi kasus pencurian. Ular, singa, mengeluh karena ada yang sering mencuri. Aku akan menghukum seberat-beratnya pencuri yang suka mencuri di ladangku, kata ular. Ya, begitu juga dengan aku. Singa menimpali. Aku lebih heran lagi, mengapa buah di ladangku sering hilang, padahal
jarang ada hewan yang bisa memanjat pohon, tambah Raja Kera. Beberapa saat kemudian, seluruh mata terheran-heran. Di kejauhan melihat anjing sudah kembali dengan kucing di atas punggungnya. Saudaraku semua, saya sudah membawakan onta di hadapan kalian. Mudah-mudahan masalah ini kita akan segera selesai, kata anjing sambil terengah-engah. Bukannya pujian yang didapat, tetapi seluruh hewan yang hadir tertawa terbahak-bahak hingga anjing terheran-heran. Mengapa kalian menertawakanku? Anjing. Tikus pun menjawab, anjing, rupanya kemarau ini telah membuatmu jadi bodoh. Kau ditipu mentah-mentah oleh kucing. Apakah benar yang dikatakan mereka? Kau kucing, bukan onta? Tanya anjing kepada kucing. Benar, dan aku tidak pernah bilang kepadamu kalau aku onta. Kau sendiri tidak mau mendengar penjelasanku, jawab kucing. Kurang ajar, akan kumakan kau sebagai ganti kelaparanku selama perjalanan ke sini, bentak anjing. Kucing takut setengah mati. Dia kemudian berlari memanjat pohon. Melihat hal itu, Kera kaget dan langsung mengetahui kalau kucinglah pencuri buahnya. Kucing, rupanya kau yang mencuri buah-buahanku selama ini. Kera berteriak pada kucing. Benar, makhluk itu jugalah yang sering aku lihat mencuri jagung di ladang. Ulang. Karena kucing merasa terpojok, akhirnya dia berkata, hai para hewan, ketahuilah, aku menyaksikan dari kalian tidak saling jujur. Bahkan aku yang tidak tahu apa-apa kalian fitnah. Aku sering melihat tikus mencuri jagung dari kebun ular dan rusa diam-diam makan di ladang singa, dan masih banyak lagi dari kalian ditipu oleh teman sendiri. Kucing menghela nafas perlahan, lalu melanjutkan perkataannya. Kalian semua juga telah ditipu mentah-mentah oleh Kera yang kalian agung-agungkan itu. Kalian bekerja keras dengan Kera itu berleha-leha mendapatkan suguhan gratis dari kalian. Mendengar kata-kata kucing itu, gegerlah rapat hewan itu. Mereka bertengkar satu dengan yang lain. Puncaknya, tiba-tiba ketua tikus ditelan oleh ketua ular. Karena ular merasa sangat marah kepada tikus. Karena selama ini tidak menyangka tikuslah yang mencuri tanamannya. Baru aku ketahui, ternyata daging tikus sangatlah enak. Wahai Raja Tikus, karena kalian telah mencuri tanamanku selama ini, sebagai gantinya kalian akan kumakan. Kata ular. Warga tikus geger. Mereka akhirnya keluar dari rapat. Namun sebelum keluar, mereka bersumpah, wahai seluruh warga hutan, karena kalian menuduh kami, maka mulai hari ini kami akan merusak semua tanaman yang kalian tanam. Setelah bersumpah, warga tikus pun meninggalkan rapat. Sang Raja Kera bingung dan tak bisa menenangkan para warganya. Keributan besar telah terjadi di hutan yang damai itu. Maka sejak kejadian itu tak ada lagi kedamaian di hutan sampai hari ini. Anjing selalu mengejar kucing, ular memakan tikus, singa memakan rusa, Kera selalu mengganggu gajah, dan banyak kekacauan lainnya. Begitulah asal-usul terjadinya permusuhan dan saling makan sesama hewan. Semua berawal dari kecerobohan, saling fitnah, dan saling tidak percaya satu sama lain. Yeay!